Nah, pertanyaan saya dari dulu itu, mengapa umat Islam itu tidak pernah membaca kitab Taurat, Zabur, dan Injil, ya? Padahal itu kan merupakan rukun iman yang ketiga ya, untuk mengimani kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Nah, padahal setelah saya pelajari, itu tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di video saya yang sebelumnya itu saya sudah bacakan surat Al-Baqarah ayat 136 dan kemudian didukung dengan surat An-Nisa ayat 163. Nah, ini kali saya bacakan yang untuk surat An-Nisa 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada kamu. Kamu di sini adalah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan Zabur kepada Daud. Nah, yang dimaksud oleh orang Kristen adalah Raja Daud ini ya. Zabur itu adalah kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama yang dipegang sebagai kitab suci orang Kristen juga. Sedangkan kepada Sulaiman itu dalam Perjanjian Lama ada kitab Amsal. Sulaiman adalah putra dari Raja Daud, Salomo, ya, yang juga menulis kitab Amsal, yaitu kitab hikmat, yaitu kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat bijak sebagai tuntunan manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Dan kitab Mazmur atau Zabur berisi doa-doa atau puisi atau lagu yang ditulis yang utama adalah oleh Raja Daud sendiri, yang umat Islam menyebutnya sebagai Nabi Daud. Nah, di ayat ini kan memang sudah jelas ya teman-teman bahwa tidak ada larangan, bahkan diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab tersebut. Jadi untuk mengimani berarti harus mendengar atau membacanya sendiri. Nah, bagaimana dengan di dalam hadis Islam? Ya, ini yang saya pelajari di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA radhiyallahu anhu ya. Rasulullah SAW bersabda ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumku adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Aku diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab tersebut. Nah, teman-teman Muslim, kalau Nabi Anda saja diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab tersebut, berarti kan sebagai umatnya, yaitu umat Muslim, ya, dari juga harus mengimani karena mengikuti perintah sang nabi untuk mengimani kitab-kitab yang memang kitab-kitab ini dijadikan kitab suci oleh umat Kristen ya, yang dipegang sampai hari ini dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi ini sangat menjadikan tuntunan hidup bagi seluruh umat manusia ya, agar tidak mengalami kekeosan di dalam jiwa, pikiran, perasaan, sehingga bisa menerapkan kehidupan yang lebih baik dan lurus ya. Jadi teman-teman Muslim juga sudah tahu ya, kalau Taurat itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam menurut ajaran Islam, dan kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi sudah jelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi belum terlambat. Jadi kalau Al-Quran dan hadis sudah mengatakannya, mengapa harus mendengarkan orang-orang lain yang tidak menyebutkan sumbernya? Bahkan mereka dengan keji mengatakan bahwa kitab-kitab Taurat itu dan Zabur itu tidak murni lagi, bla bla bla, bahkan palsu. Jadi jangan mudah percaya hal-hal yang belum Anda buktikan sendiri sebagai orang yang sudah mulai berpikiran dewasa. Jadi nggak ada salahnya untuk membaca
Bukankah itu yang diwajibkan? Dan itu berisi tentang hikmat Allah semuanya sebagai tuntunan hidup. Saya yang sudah mengalami transformasi dalam artian hidup baru di dalam iman saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya membaca kitab-kitab itu. Dan karena kitab itu juga bersumber dari Allah sendiri, Sang Pemberi hidup, maka kitab-kitab itu juga menghidupkan, bukan sekedar huruf-huruf yang ditata, kata-kata yang indah, tetapi kalimat-kalimat yang penuh hikmat dari Allah yang menghidupkan kita dan mengubahkan pikiran dan memberikan kekuatan bagi perasaan kita untuk kita bisa fokus kepada perkataan Tuhan dan janji Tuhan itu kepada seluruh umat manusia. Puji Tuhan, semoga ini memberikan pencerahan bagi semuanya. Selamat membaca dan rasakan sendiri dampaknya kepada jiwa Anda semuanya.